Dan ini ada Malva. Ceria sekali nih kayaknya ini. Ini masih belum masuk ke pertanyaannya Pak, makanya masih ceria. Belum deg-degan aku ini Kak. Oke, ayo Nat, langsung Nat. Oke, pertanyaan yang pertama. Siapa nama presiden ketiga Indonesia? B.J. Habibie. Ini optimis banget ya Pak ya. Tepat banget. Betul, ini yakin banget. Oke lanjut. Pertanyaan yang kedua. Siapa presiden kedua Indonesia? Soeharto. Keren. Pertanyaan yang ketiga. Apa ibu kota Jawa Tengah? Jawa Tengah. Semarang. Keren. Oh iya, dah benar dah. Gak tahu. Saya ngawur loh ya Allah. Oke lanjut. Ini pertanyaan yang terakhir. Apa ibu kota Sumatera Selatan? Ini Sumatera Selatan. Palembang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad din kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, para hadirin salat Jumat yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita selalu memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena atas rahmat nikmatnya kita masih dapat beribadah sholat Jumat, ibadah yang mulia di hari Jumat yang mulia ini di masjid kita, Masjid Darul Ilmi yang kita cintai. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari jalan yang penuh kegelapan menuju jalan yang terang benderang, yaitu ad-dinul Islam. Yang kedua, khatib mengajak kepada diri khatib sendiri dan kepada para jamaah sekalian untuk selalu meningkatkan kualitas takwa kita, kualitas iman kita. Karena dengan iman dan takwa itu kita bisa menggapai surga. Dengan itu maka kita sudah harusnya selalu beribadah kepada Allah, selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan selalu berupaya untuk meningkatkan iman dan takwa kita pada setiap waktu yang bisa kita lakukan. Dan juga saya mengingatkan bahwa pada Jumat yang mulia hari ini, marilah kita memanfaatkan momen kita dalam sholat Jumat ini dengan sebaik-baiknya, mendengarkan khutbah demi mendapatkan pahala yang besar dan juga melaksanakan sholat Jumat yang mulia ini. Hadirin para jamaah rahimakumullah. Pada sidang Jumat yang akan saya sampaikan pada siang hari ini, saya akan menyampaikan mengenai salah satu sifat yang harus kita teladani dari Rasulullah SAW, yaitu sifat tabligh. Dan tabligh dari Rasulullah SAW bisa kita artikan itu sebagai menyampaikan secara bahasa. Apa maksudnya menyampaikan? Di sini menyampaikan adalah di mana saat Rasulullah SAW mendapatkan wahyu atau kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala, maka beliau menyampaikan kepada kita sebagai umatnya agar kita bisa melakukannya, menirukannya, dan kita bisa mengikuti jejak-jejak Rasulullah SAW. Tabligh ini sudah ada sejak zaman dahulu, sudah ada sejak Rasul pertama dan Nabi pertama diturunkan. Tabligh itu pasti akan selalu berjalan pada setiap zaman, pada setiap kondisi, dan pada setiap tempat. Semuanya akan tetap berjalan oleh tabligh ini. Maka seharusnya kita sudah mendapatkan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW melalui tablighnya ini, melalui Al-Quran dan hadis yang telah disampaikan oleh beliau. Maka saya mengatakan bahwa seharusnya kita sudah bersyukur atas petunjuk yang diberikan kepada kita semua, bahwa kita sudah menerima Al-Quran, sudah ada As-Sunnah. Maka tinggal kita mempraktikannya saja, apakah kita ingin mengikuti baginda Muhammad SAW ataukah kita akan menelantarkannya gitu saja. Namun banyak sekali pada zaman sekarang banyak orang-orang yang mengaku soleh, yang mengaku layaknya suci seperti Rasulullah SAW. Mereka menyebarkan ilmu-ilmu ataupun pendapat mereka, argumen mereka dengan kata-kata yang begitu indahnya, tetapi kata-kata itu adalah sebuah kata-kata yang menyesatkan. Kenapa seperti itu? Karena mereka itu ingin agar mereka apa yang disampaikan mereka diikuti oleh orang lain, sedangkan apa yang mereka sampaikan itu adalah yang batil. Layaknya pada zaman hari ini banyak
tokoh-tokoh ataupun banyak di antara kita yang menyampaikan kebohongan kepada teman-teman kita sekalian. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah. Salah satu contohnya yaitu di mana saat para pemimpin itu menyampaikan sebuah janjinya untuk melakukan sesuatu terhadap apa yang dia pimpin, tetapi mereka tidak melakukannya, maka itu adalah hak yang itu adalah batil dan itu zalim terhadap apa yang mereka pimpin itu. Dan juga apabila mereka mengajak kita dengan menuju kemaksiatan dengan kata-kata yang sangat indah, dengan secara halus menuju kemaksiatan, maka itulah adalah antek-anteknya setan. Maka hadirin salat Jumat yang dirahmati Allah, janganlah kita menjadi orang-orang yang seperti itu. Janganlah kita menjadi orang-orang yang menyebarkan kebohongan. Janganlah kita menjadi orang-orang yang menyebarkan kezaliman, menyebarkan kemaksiatan. Tetapi kita harus menyebarkan akhlak, menyebarkan ilmu yang bermanfaat, menyebarkan apa yang bermanfaat bagi umat Islam dan kita semua. Dan kita bisa melakukan itu dimanapun, mulai dari hal kecil seperti status WA, ataupun bisa kita lanjutkan selanjutnya pada saat kita mencapai cita-cita kita semua. Mereka lupa bahwa ada di mana pada zaman dahulu ada nabi palsu yang bernama Musailamah. Beliau berdakwah dengan cara yang sesat. Nah, itu maka dilihat bahwa dari kisah itu beliau langsung dimasukkan pada api neraka. Maka itu sudah menjadi contoh yang cukup berat bagi kita bahwa menyebarkan fitnah, kebohongan bagi orang lain itu adalah sebuah kemaksiatan yang sangat besar. Maka janganlah kita untuk menyebarkan kebohongan itu ataupun beranggapan bahwa yang mereka pikirkan, yang mereka katakan, yang mereka pikirkan itu adalah benar, tetapi padahal itu salah. Maka kita harus mengingatkan kepada mereka. Tetapi jika mereka mengatakan, "Hei, janganlah ganggu aku. Sesungguhnya inilah jalanku, dan janganlah kamu menjatuhkan atau menggoyahkanku dengan hujah-hujahmu itu." Seolah mereka yang paling benar di muka bumi ini. Maka yang harus kita lakukan adalah kita harus tetap tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita tetap berada di jalan yang benar dan kita tidak tersesat di zaman yang penuh fitnah ini. Maka jemaah salat Jumat rahimakumullah, saya berpesan kepada para jemaah sekalian dan pada khatib pribadi untuk agar selalu kita menjaga lisan kita dan kita dapat menjaga hati kita semua agar kita bisa selamat dari fitnah-fitnah yang ada di akhir zaman ini. Barakallahu fi wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum fi ma ayatihi wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah, selalu saya mengingatkan kembali kita harus terus meningkatkan iman dan takwa kita.
Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa sesungguhnya kita sebagai orang yang beriman harus meningkatkan takwa kita agar kita menjadi orang-orang yang beruntung, agar kita tidak terjerumus pada api neraka, dan agar kita bisa lolos dari fitnah kubur dan fitnah akhirat. Oleh karena itu, marilah kita sekarang menundukkan kepala kita, menundukkan hati kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan keselamatan kita di dunia, di akhirat dan kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dapat mendapatkan rahmat dan hidayahnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun muhibbud da'wat wa qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayani shighara. Allahumma ighfirli, Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma inna nas'aluka huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adl wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya wal munkar wal baghi ya'idukum wattaqun. Aqulu wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.